Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang insyaallah diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa dan tak bosan-bosannya memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Dialah Allah Subhanahu wa taala yang tak bosan-bosannya pula memberikan kepada kita begitu banyak kenikmatan, yang sehingga alhamdulillah kita masih sempat berkumpul di tempat ini yang sekian lama kita telah menunggunya atau menantinya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi. Yang di mana di tempat kita berkumpul di tempat ini dengan satu tujuan yang sama, satu maksud yang sama, yaitu menuntut ilmu. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Nabi yang telah mematahkan bendera kekafiran dan menancapkan bendera keislaman. Dan dia pula Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang menerang. Dengan kata lain, minaz zulumati ilan nur. Ayyuhan nas. Di antara hal yang harus kita ketahui, bahkan yang wajib untuk kita ketahui, seseorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara rububiyah saja, tidaklah dia dimasukkan ke dalam Islam sampai dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara uluhiyah. Dan apa itu tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah? Tauhid rububiyah adalah ifradullah taala bil af'al, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya. Dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mencipta, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mematikan, dan meyakini seluruh perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan dengan tauhid rububiyah. Dan tauhid uluhiyah adalah ifradullah taala bil ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Seluruh ibadah-ibadahnya, baik dari salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, dan seluruh amalan-amalan yang lainnya, baik dari ucapan maupun perbuatan, tidaklah mereka serahkan melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Oleh karena itu, seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara rububiyah, maksudnya dia meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mencipta, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan dan mematikan, dan seluruh rububiyah Allah dan seluruh perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka mengharuskan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan uluhiyah, yaitu dia harus menyerahkan seluruh ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, tidak kepada selainnya. Maka dari itu orang musyrikin dahulu di zaman Nabi alaihissalam, mereka hanya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara rububiyah saja.
Dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara uluhiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardh, amman yamliku as-sam'a wal absar, wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa man yudabbirul amr, fasayaquluna Allah, faqul fala tattaqun." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, siapakah yang menciptakan, siapakah yang memberi rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapakah yang menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang menghidupkan dari yang mati dan mematikan dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka orang musyrikin akan menjawab, Allah. Faqul fala tattaqun. Dan mengapa kalian tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Bertakwa kepada Allah Subhanahu. Oleh karena itu, ayat ini sangat jelas dan terang bahwa seseorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara rububiyah saja dan tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala secara uluhiyah, maka dia tidak dimasukkan ke dalam Islam. Sementara tauhid uluhiyah adalah hakikat dari la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Tiada sesembahan yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang-orang di zaman sekarang, orang yang mengaku dirinya sebagai muslim, bahkan dirinya mengaku sebagai muslim sejati, tetapi makna dari la ilaha illallah saja dia tidak tahu. Dia mengatakan la ilaha illallah adalah la khaliq illallah, la razaq illallah, la mudabbir illallah, dan seterusnya. Kalau hal demikianlah adalah makna dari la ilaha illallah, maka orang kaum musyrikin dahulu, orang kaum musyrikin di zaman Nabi alaihissalam, mereka tidak akan diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi SAW bersabda, "Umirtu an nuqatilan nas hatta yashhadu an la ilaha illallah." Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tiada sesembah yang berhak untuk disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu adda ila ridwani sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Marilah kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Karena takwa adalah sebaik-baik bekal. Tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Oleh karena itu takwa adalah melakukan ketaatan dan meninggalkan larangan. Dan tidak ada yang Allah Subhanahu wa taala paling perintahkan. Tidak ada Allah Subhanahu wa taala paling perintahkan. Banyak yang Allah perintahkan, tetapi yang Allah Subhanahu wa taala paling perintahkan tiada lain melainkan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang Allah Subhanahu wa taala paling larang. Banyak yang Allah larang, tetapi yang Allah Subhanahu wa taala paling larang tiada lain melainkan untuk menjauhi yang namanya kesyirikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yang kata para ulama, ayat ini adalah disebut dengan 10 hak, yang dimana Allah Subhanahu wa taala menyebut yang pertama kali adalah haknya, yaitu wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.